Panigale V4 Bagnaia Edition 2022, di mana adalah World Champion replika. Ini juga merupakan replikasi dari motor balap Ducati Francesco Pecco Bagnaia. Cak, di depan IWB ini ada Ducati versi Pecco Bagnaia. Dan teman-teman, IWB hari ini diundang oleh Ducati Indonesia atau tepatnya Janto Group ya. Nah, Janto Group undang buka puasa bersama dengan display, bersamaan pula dengan perkenalan untuk Ducati Panigale V4 versi Pecco Bagnaia. Dengan saya rekaman semua detail kayak apa. Sebuah motor yang pastinya sangat eksotis karena mengusung nama Pecco, bukan angka 1 tapi angka 63, dan sama-sama lihat bagaimana sosok dari versi Pecco ini. Kita akan kupas bersampean detailnya seperti apa, perbedaannya apa. Jadi teman-teman, secara looks memang untuk yang V4 yang kita lihat versi Pecco ini tidak ada perbedaan apapun dari desain, Cak. Detailnya berubah. Karena jika kita perhatikan di sini, Cak, ini adalah special edition. Yang kita lihat di sini ada tempelan Pecco ya, tempelan Pecco Bagnaia ya, Pecco. Nah, dan ternyata pada saat kita raba, ini nggak nongol di bagian luarnya, Cak. Jadi kita lihat sepertinya, lihat nih, tuh, ini ditempelnya dari dalam. Ini menarik sekali, jadi dari sini baru terasa. Tapi kalau dari luar, sampean nggak akan merasakan adanya tempelan. Jadi ini mulus saja, karena stikernya ditempel di bagian dalamnya, Cak. Nah, kemudian di sini ada tulisan tempelan Lenovo ya, Ducati Corse sebagai penegas dari factory team. Lihat nih, seperti ini, Cak. Versi MotoGP factory team kan kayak gini nih. Nah, dan memang ini adalah penegas sebuah motor yang diracik oleh Ducati, mengadopsi ya maksudnya dari MotoGP. Entah mesinnya, semuanya kan pengembangan dari MotoGP. Nah, kemudian di sini ada tempelan stiker biasa oli, dan sini ada VAR Group. Dan di sini kalau kita lihat visornya ada karet di sini, Cak. Jadi kelihatan mulus gitu ya. Nah, kemudian di bagian area sini, Cak, ada beberapa sentuhan di mana di sini ada tempelan rizoma, aksesoris rizoma, dan di sini biasa saja babet tapi di warna dark brown gitu. Lalu di bagian area depan sini ada tempelan 63. Ya, ini adalah ciri khas dari Pecco. Dan di sini lihat nih. Jadi ada alurnya gitu ya, modelnya tuh kayak batik-batik gitu, Cak. Dan di sini ada tulisan Aruba, Italia, dan Lamborghini. Memang mereka satu grup, Kang Mas ya, jadi jangan kaget. Lalu di dalam sini ada tempelan Carrera, dan lainnya sama saja. Bagian moncongnya, Kang Mas, jika kita lihat dari jauh seperti ini, ya. Dan di bagian fendernya ditempel Ducati Corse dan Lenovo. Ini adalah penegas sekali lagi factory team dari MotoGP. Dan kemudian jika kita lihat dari fendernya, Kang Mas. Nah, untuk fendernya ada tempelan Akrapovic, Kang Mas, dan ada bukaan di sini ya. Jadi ada, ya ini adalah desain yang sama lah, nggak berubah. Fendernya benar-benar sama, totally sama. Hanya tempelan livery ya maksudnya ya. Jadi kalau desainnya sama saja. Dan untuk peleknya sudah menggunakan Mercedes ini. Ya di sini, Cak, sudah Mercedes ini. Lalu di bagian bawahnya sini yang menarik, ternyata sudah ada tunnel atau terowongan performance tulisannya Ducati. Lihat nih. Jadi teman-teman harus tahu, ini adalah sebuah terowongan yang dikembangkan oleh Ducati untuk membantu cooling system di bagian pistonnya. Jadi kaliper ini kalau dibuat rem ya, dibuat pengereman tuh pasti ada memuai dan suhu yang cukup tinggi. Dengan adanya pengaturan angin yang masuk ke bagian sini, diarahkan langsung ke bagian disc brake-nya, bukan disc brake sih ya, kalipernya, maka dipercaya akan membuat performa dari piston akan lebih konsisten. Jadi tidak terlalu terpengaruh sama suhu. Dan ini adalah salah satu yang nongol pada Ducati Panigale V4 versi Pecco. Nah, untuk lainnya sama saja, banyak menggunakan ukuran 120/70 yang display oleh Pirelli. Lalu untuk bagian pengeremannya, disc brake-nya maksudnya modelnya sudah floating. Nah, seperti itu ya. Dual pastinya ada dua ya, jadi dual disc
Dan untuk bagian suspensi sudah all-ins. Lalu di bagian sini standarnya sudah ada wingletnya. Wingletnya di bagian tengah sini ada bolong. Ya, ini pengembangan, sekali lagi pengembangan, dan salah satu mesin yang memang powerful di Superbike dan sering menang. Dari jauh seperti ini sosoknya. Nah, Ducati Panigale V4 versi Pecco Bagnaia. Nah, sekarang perbedaannya apa? Nah, perbedaannya, Cak, untuk yang versi Pecco Bagnaia itu di bagian triple clamp-nya, Cak. Kilas sampai mungkin akan lihat sama aja, nggak ada apapun, tulisannya hanya Panigale V4 ya, Bagnaia 2002 World Championship replika N038. Jadi ada 260 unit, dan ini adalah yang nomor 38. Tapi kalau saya perhatikan secara detail, ini ada emblem, Cak, tuh. Nah, emblem 63 ini hanya ada di versi yang ini, Cak, versi yang Pecco ini. Nah, ya kan, hologramnya begitu modelnya, tapi dia kayak ketrikan laser ya. Nah, seperti ini, kelihatan nggak sampean? Nah, kelihatan baru sekarang. Jadi memang bedanya di situ. Itu yang pertama. Kalau dari atas sih nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita lihat dari samping seperti ini, masih melihat ada ketrikan. Nah, gitu, Cak. Oke. Nah, kemudian di bagian area lainnya itu ada di bagian tangki, Cak. Nah, untuk versi yang Pecco ini, bagian tangkinya saya akan menemukan ada tanda tangan, Cak, di sini, Cak. Ada tanda tangan Pecco asli. Informasinya asli original, tapi dia ditutup oleh coating. Jadi di bawah coating. Jadi nggak usah khawatir, nggak bakal lah, maksudnya akan hilang gitu ya sembari umur, nggak. Tapi ini adalah coating. Ini ada tanda tangan di coating oleh Ducati. Dan ini adalah tempelan V-Power, Ducati, Lenovo, Motorola, dan World Championship 2022. Nah, gitu kira-kira, Kang Mas ya. Nah, lainnya lagi adalah apa? Nah, untuk kunci di sini, Cak. Kunci di sini, dan ini adalah versi yang 2022. Sekali lagi versi 2022, dan untuk yang versi Pecco Bagnaia ini sama akan menemukan ternyata di sini ya, untuk suspensinya itu sudah elektronik ya, pengaturannya, kekerasannya, dan ini ada mode select dan sebagainya di situ ya. Kita nggak akan otak-atik nih ya. Dan steering damper di bagian area sini, Cak. Oke, Kang Mas. Steering dampernya, dan lalu untuk di bagian sini ada untuk starternya. Demikian. Dan jika kita lihat di bagian samping, Kang Mas, nah ini yang berbeda. Jadi untuk versi Pecco Bagnaia ini sudah menggunakan footstep yang berbeda. Informasinya ini adalah footstep yang limited sekali. Jadi maksudnya ya sesuai dengan rizoma ya, ini yang maksud tadi dikatakan rizoma. Dan informasi memang hanya versi Pecco aja menggunakan rizoma footstep yang modelnya aluminium seperti ini, lihat nih. Jadi footstepnya aja dibungkus banget, gila, Kang Mas. Lalu di bagian sini juga sudah dikasih karbon ya, Ducati Performance. Engine-nya adalah mesin yang powerful, mesin di atas 200 horsepower pastinya, dan lainnya sama aja, hanya aja bagian sini, Cak. Nah di bagian sampingnya itu yang beda. Nah, sampingnya ini kita lihat ada tempelan Daico, Sira, Industry, Panigale V4. Lalu di bagian bawah sini ada Lenovo. Lalu di bagian bawahnya sini ada NetApp, apalah pokoknya semuanya adalah para sponsor yang nempel di sini. Ya, seperti ini, Cak. Dan Kiwi, Siemens, semuanya di sini. Jadi memang beda knalpotnya. Nah, ini beda, Cak. Knalpotnya untuk yang versi Pecco sudah menggunakan Akrapovic titanium. Standarnya, Cak, lihat nih seperti ini. Gila, knalpotnya sangat keren banget. Ujungnya ada karbon, dan knalpotnya di ujung seperti ini. Akrapovic Ducati. Tuh, seperti ini, Cak. Keren ya. Knalpotnya aja keren banget gitu. Pasti udah ratusan juta ini knalpot doang nih. Dan di bagian knalpot sini covernya masih sudah full karbon. Jadi gitu ya. Dan perbedaan lagi adalah di bagian joknya, Mas. Joknya sudah menggunakan ada stitching Pecco. Juga sampai yang ngefans berat Pecco pasti sampai bakal ngiler lihat ini. Dan ini jok-joknya ya sudah halus banget ya bahannya. Ada stitching bagian sini. Oke, stitching jahitan warna merah. Dan di area sini ada tulisan Rielo UPS. Oke, dan ujung sini lancip banget Ducati Flexbox. Bahkan di bagian area sini juga ada Unipulsai. Gila, semuanya ini serba apa namanya? Serba ini nih.
serba sponsor maksudnya. Area belakangnya seperti ini. Begitu kerennya ya, lihat nih seperti ini Cak. Memang kalau soal desain udahlah Eropa ini memang katrok saking kerennya nih. Italia khususnya ya. Eropa kalau Jerman masih belum terlalu yang greng itu belum, tapi yang apa namanya? Yang Italia itu keren-keren. Oh ya teman-teman, informasi aja untuk yang versi Peko ini ternyata tangkinya ini masih plat ya, jadi belum aluminium. Beda dengan yang versi itu, lihat nih, aluminium, oke. Dan fuel capnya sudah disuplai oleh Rizoma pula, jadi standarnya sudah mendapatkan fuel cap Rizoma. Dan semuanya ya, master kalipernya, apa namanya, tabung olinya, kalipernya itu sudah Brembo, jadi full Brembo mas. Nah di bagian samping sini Cak, samping kanan sini lihat nih, nah ada suspensi monoshocknya, Öhlins punya. Bagian footstepnya juga sama Cak. Dan di bagian arrest ternyata sudah full karbon Kang Mas. Jadi kalau kita lihat di sini semuanya karbon kering. Ini mahal banget Mas ini Mas. Ini beda ya karbon kita kenal. Karbon kering yang pastinya akan membuat bobot lebih ringan tapi kuat. Itu ya. Jadi premium masking solution. Ini sekali lagi kalau kita lihat ternyata ini bukan tempelan Mas, lihat nih. Tapi gini-gini itu nggak nyantol sama sekali. Artinya dia kayak menyatu sama karbonnya, gila juga ya. Dan ada tulisan titanium di sini Mas. Titanium, reflex silent, dan bahkan knalpotnya ternyata ada di kiri kanan Cak, lihat nih. Knalpotnya tuh ada kiri kanan tuh. Jadi dia ngepang di bagian belakang. Lihat. Wow, gila keren banget sumpah. Keren. Ya, di bagian sini menggunakan swing arm single ya, dan super Corsa untuk bannya sudah Diablo super Corsa. Belakangnya masih sini, dan untuk roda-rodanya menggunakan 200/60. Jadi sosok yang luar biasa. Bahkan untuk penyetingan apa namanya, compression dan ribonya semuanya digital. Ada tulisan lihat nih, tulisan Desmo Sedici, mantap ya, Stradale. Nah bagian area samping bagian kiri luar biasa keren, lihat seperti ini sosoknya. Dan kalau kita lihat dari jauh seperti ini teman-teman, selain yang model Peko Bagnaia, jadi Ducati juga memperkenalkan yang versi R-nya yang samping kiri, tapi kita di sini dulu deh. Nah, samping kanan sosoknya ya, bagian area roda-rodanya, bagian tangkinya yang seksi banget. Jadi seksi banget. Bagian pelek-peleknya Diablo super Corsa, knalpotnya sangat seksi nih motor. Harganya juga seksi Cak. Nah, oke. Bagian area sini triple clampnya ada tulisannya dan sebagainya. Dan teman-teman, selain yang model Peko, Ducati juga memperkenalkan yang versi ini. Nah, versi R. Kalau R ini lebih ke racing banget ya, ini powernya kalau sudah di tune up dengan berbagai komponen sudah tembus di angka 245 horsepower. Jadi gila. Ini adalah basis yang digunakan World Superbike ya ini. Ya, Ibu sudah pernah review ke sampean kan yang ini. Jadi itulah sekilas informasi Cak bersama semuanya tentang Ducati Panigale versi Peko Bagnaia. Tahun ini ya, Ducati Indonesia akan membawa versi Peko, kemudian versi Jorge Martin dari Pramac ya. Jadi nanti Pramac, tapi bukan Pramac yang baru banget 2024, tapi Pramac yang ngasih warna agak putih gitu, bukan yang ungu. Lalu juga ada versi apa tadi ya, nggak salah tuh ini apa ya, salah pokoknya yang pasti Martin dan juga Peko ini. Jadi teman-teman sama tunggu saja, sebuah motor yang sangat seksi dan konon harganya tembus di 1 miliar lebih. Jadi ini adalah sebuah
kondisi di mana Ducati memang memasuki peaknya ya. Ducati dulu, mereka sekarang beda di mana Ducati gara-gara di MotoGP luar biasa. Sekarang akhirnya semakin naik dari positioning ataupun bandrol dari Ducati dan cukup larisnya ya. Itu aja update yang beneran dari Janto Group. Mencerahkan semuanya langsung dari Jakarta. Jangan seperti sama-sama suka video ini, like, share, dan subscribe. Ojo licak sampai sholat lima waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat